Perkenalkan, nama saya Rian Darius, saya di jurusan Manajemen Lokalis 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dari bab 6, pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengolahan sumber daya tersebut manajemen personalisis atau manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari proses pencapaian tujuan perusahaan melalui pengorganisasian, penyusunan, personalisis, pengarahan, mempertahankan, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengolahan SDM bersifat unik, berbeda dengan sumber daya lain. Sumber daya manusia ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu alat manusia yang berbeda-beda satu antara lain, memiliki pola pikir, dan bukan benda mati. Kekhususan inilah yang menyebabkan perlu adanya perhatian spesifik terhadap sumber daya ini. Ruang lingkup kegiatan SDM. Secara sederhana, maka proses dapat dilakukan oleh manajer personalisis adalah sebagai berikut. 1. Merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan. Kedua, merencanakan, menarik dan menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. 4. Mempertahankan dan menjamin efektivitas yang semangat kerja yang tinggi dalam waktu yang lama. Perencanaan dan perekrutan sumber daya manusia. Tahap aksi yang telah dibahas sebelumnya adalah melakukan fungsi perencanaan, perekrutan, dan seleksi untuk mendapatkan dan mengelola input tenaga kerja sumber daya manusia agar dapat dipergunakan dengan sesuai apa yang dibutuhkan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah sebagai proses menentukan kebutuhan SDM dan menjamin organisasi memiliki jumlah kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pada saat yang tepat. Perencanaan ini dapat dilakukan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Secara jangka pendek adalah pemenuhan terhadap kebutuhan tenaga kerja 1 tahun mendatang, dan jangka panjang adalah estimasi tenaga kerja dalam skala 5-10 tahun mendatang. Sistem perencanaan SDM ini memberikan manfaat bagi perusahaan karena 1. Sebagai landasan pengadaan tenaga kerja yang ekonomis dan efektif bagi perusahaan. Kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen personalisis untuk membantu kegiatan-kegiatan personalisis dan unit-unit organisasi lainnya. Dan ketiga, mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda. Perekrutan sumber daya manusia. Perekrutan merupakan cara perusahaan mendapatkan calon karyawan, dan ini merupakan tantangan bagi semua departemen sumber daya manusia. Perekrutan adalah proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja yang memiliki kapabilitas tinggi untuk melamar menjadi karyawan perusahaan. Proses perekrutan dan kendala-kendala. Proses ini mulai dengan mencari pelamar dan diakhiri dengan persyaratan lamaran dari calon karyawan untuk diseleksi. Pelaksanaan dari proses ini biasanya departemen sumber daya manusia dengan nama tim recruiters. Tim ini kemudian membentuk jalur-jalur perekrutan karyawan perusahaan, periklanan, agen-agen penempatan tenaga kerja, dan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi disusun dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan jabatan yang telah ditetapkan, kemudian juga melakukan penelitian terhadap prestasi, keahlian, pengalaman, dan kepribadian yang saling memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. Secara umum, proses seleksi melewati tahap-tahap. 1. Melengkapi formulir lamaran. 2. Wawancara awal dan wawancara lanjutan. Yang ketiga, tes seleksi. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang calon tenaga kerja. Yang kelima, ada tes fisik kesehatan. Dan yang keenam, pencobaan, yaitu satu tahap yang harus dilalui oleh calon tenaga kerja sebelum diputuskan menjadi tenaga kerja tetap. Pelatihan dan pengembangan SDM. Peningkatan kinerja karyawan tidak cukup hanya dengan memperhitungkan lamanya bekerja, namun perlu dipercepat melalui program pelatihan dan pengembangan. Ada masa orientasi. Karyawan baru biasa mendapatkan masa orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Orientasi ini bersifat formal, dilakukan oleh alasan atau departemen SDM guna membahas topik-topik perusahaan, atau bersifat formal melalui karyawan senior untuk mengajak karyawan baru berkeliling lokasi kerja. Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan. Demi keberhasilan pelatihan, maka diperlukan tahap-tahap seperti penilaian, kebutuhan yang mendiagnosa masalah-masalah dan tantangan-tantangan lingkungan yang dihadapi organisasi, tujuan-tujuan, isi, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Program pelatihan pada dasarnya memiliki dua kategori utama, yaitu metode praktis, on the job training, dan kedua, mode presentasi dan simulasi di kelas, off the job training.
Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan karyawan yaitu aktivitas untuk mempersiapkan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan melalui proses pembangunan dan mendidik karyawan terseleksi sehingga memiliki KSA, Knowledge, Skill, and Ability yang dibutuhkan di masa mendatang. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Mantap dari penelitian dan pengembangan untuk menunjang karir dan pengembangan keterampilan di masa datang. Dengan demikian, keterampilan-keterampilan yang dimilikinya akan lebih dihargai dan bermanfaat untuk jabatan yang akan diemban selanjutnya. Penilaian kinerja atau prestasi karyawan. Penilaian kerja secara komprehensif berarti pengevaluasian tingkat prestasi kerja karyawan dibandingkan dengan standar tertentu guna menentukan promosi, konferensi, penelitian, dan pemecatan. Penilaian kerja mencakup kegiatan-kegiatan berikut. 1. Penetapan standar prestasi. 2. Mengkomunikasikan standar pajak. 3. Mengukur prestasi. 4. Mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. Yang 5. Mengambil tindakan koreksi. Dan 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Kompensasi atau balas jasa terhadap karyawan. Kompensasi adalah semua jenis imbalan yang diterima karyawan atas pengorbanan untuk diunjuk kerjanya sebagai anggota organisasi. Keadilan dan kompensasi. Balas jasa atau kompensasi akan menjadi sorotan utama karyawan, terutama bila dibahas terjadi ketidaksesuaian antara keinginan dan harapan karyawan. 1. Rasio antara kompensasi dan masukan-masukan. Seseorang yang berupa tenaga, pendidikan, pengalaman, daya tahan, dan lain-lain. 2. Perbandingan rasio dengan yang diterima oleh orang ini. Pada umumnya, karyawan akan menerima perbedaan kompensasi berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Proses dalam kebijakan kompensasi untuk memperlancar administrasi pengajian dan untuk memotivasi karyawan supaya berprestasi. Berbagai peralatan, sistem, dan kebijaksanaan dapat digunakan untuk mempermudah proses administrasi yang kompleks. Metode yang dapat digunakan adalah 1. Analisis pekerjaan. 2. Evaluasi pekerjaan. Yang 3. Survei pengupahan dan pengajian. Dan yang 4. Rencana-rencana komprehensif variabel. Dan yang 5. ada penilaian kinerja dan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan dari tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.